Pernahkah kamu merasa terjebak dalam lingkaran penundaan? Mau mulai olahraga, tapi kok mager? Mau belajar, tapi malah scroll media sosial terus? Jangan khawatir, kamu nggak sendiri. Kita semua pasti pernah mengalaminya. Ada daftar tugas yang menggunung, tapi rasanya berat banget untuk mulai, seolah ada tembok tak terlihat yang menghalangi kita. Hari ini, kita akan membahas solusi simpel, tapi powerful untuk masalah klasik ini, yaitu aturan 2 menit. Mengapa kita menunda? Ada beberapa alasan umum. Pertama, rasa terlalu besar. Tugasnya terlihat sangat besar dan kompleks, jadi kita merasa kewalahan bahkan sebelum mulai. Kedua, perfeksionisme. Kita menunggu waktu yang sempurna atau kondisi yang ideal untuk memulai, yang mana jarang sekali terjadi. Ketiga, ketakutan gagal. Kita takut hasilnya tidak sesuai harapan, jadi lebih baik tidak memulai sama sekali. Keempat, kurang motivasi. Rasanya nggak ada energi atau semangat untuk melakukan tugas tersebut. Nah, disinilah aturan 2 menit datang sebagai pahlawan. Konsepnya sederhana banget, tapi dampaknya bisa luar biasa. Aturan 2 menit dipopulerkan oleh James Clear dalam bukunya yang terkenal, Atomic Habits. Intinya begini, jika sebuah tugas membutuhkan waktu kurang dari 2 menit untuk dilakukan, lakukanlah segera. Kedengarannya terlalu mudah ya, tapi memang semudah itu. Misalnya, lihat piring kotor di wastafel, cuci segera. Ada sampah di lantai, buang. Mau kirim email balasan singkat, langsung ketik dan kirim. Bereskan bantal di sofa yang berantakan, langsung tata. Tapi, aturan 2 menit ini juga punya versi kedua yang lebih powerful untuk tugas-tugas besar, yang kelihatannya mustahil diselesaikan dalam 2 menit. Versi kedua ini adalah, ketika kamu akan memulai kebiasaan atau tugas baru, lakukanlah dalam bentuk yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit. Ini kuncinya, tujuan dari versi kedua ini bukan untuk menyelesaikan tugasnya, tapi untuk memulai tugasnya. Kita ingin membangun kebiasaan untuk memulai, bukan untuk menyelesaikan. Nah, ini bagian menariknya. Aturan 2 menit bekerja karena beberapa alasan psikologis yang cerdas. Pertama, mengatasi hambatan awal. Hambatan terbesar dalam memulai sesuatu adalah aksi memulai itu sendiri. Pikiran kita sering membesar-besarkan kesulitan tugas. Dengan fokus pada 2 menit, kita menipu otak kita. Tugasnya jadi terlihat kecil dan tidak mengancam. Kedua, membangun momentum. Begitu kita sudah mulai, bahkan untuk 2 menit, ada dorongan momentum. Anggap saja seperti membuat bola salju. Awalnya cuma gumpalan kecil yang kamu dorong sedikit. Tapi begitu mulai menggelinding, gumpalan itu akan membesar dan makin mudah bergerak karena sudah punya momentum. Sama seperti tugas, setelah 2 menit pertama, seringkali kita akan berpikir, sudah terlanjur basah, sekalian saja lanjutkan. Ketiga, mengurangi tekanan perfeksionisme. Kamu tidak perlu sempurna dalam 2 menit. Kamu hanya perlu memulai. Ini melepaskan kita dari beban harus melakukan semuanya dengan sempurna dari awal. Keempat, membangun identitas baru. Setiap kali kamu memulai dan melakukan sesuatu, bahkan 2 menit, kamu mengirimkan sinyal ke otakmu bahwa, aku adalah orang yang melakukan ini. Ini membangun kepercayaan diri dan memperkuat identitasmu sebagai orang yang proaktif, bukan penunda. Setiap tindakan kecil ini seperti menambahkan satu mata rantai ke rantai kebiasaan baikmu. Semakin banyak mata rantai, semakin kuat rantainya, dan semakin sulit untuk dipatahkan. Oke, sekarang mari kita lihat contoh-contoh praktis. Bagaimana kamu bisa mengaplikasikan aturan 2 menit ini untuk berbagai tujuan. Pertama, olahraga. Jangan bilang, aku harus olahraga 1 jam. Ubah jadi,
aku akan pakai baju olahraga, atau aku akan melakukan 5 squat. Begitu kamu pakai baju dan pemanasan, kemungkinan besar kamu akan melanjutkan. Kedua, belajar atau membaca. Jangan bilang, aku harus belajar 2 jam. Ubah jadi, aku akan membuka buku atau catatan dan membaca 1 halaman, atau aku akan membaca paragraf pertama tugas ini. Ketiga, menulis. Jangan bilang, aku harus menulis esai 1000 kata. Ubah jadi, aku akan menulis 1 kalimat pertama, atau aku akan membuat kerangka poin-poinnya. Keempat, berberes rumah. Jangan bilang, aku harus beres-beres seluruh rumah. Ubah jadi, aku akan merapikan 1 barang di meja ini, atau aku akan memasukkan 1 baju kotor ke keranjang cucian. Kelima, meditasi. Jangan bilang, aku harus meditasi 20 menit. Ubah jadi, aku akan duduk di tempat meditasi dan memejamkan mata selama 2 menit. Intinya adalah menjadikan langkah pertama sekecil dan semudah mungkin, sehingga kamu tidak punya alasan untuk menunda. Begitu kamu sudah mulai, sisa tugasnya akan terasa jauh lebih ringan. Aturan 2 menit ini sederhana, tapi ada beberapa tips yang bisa membuat hasilnya lebih maksimal. Pertama, gabungkan dengan kebiasaan yang sudah ada. Jika kamu ingin membangun kebiasaan baru, tempelkan pada kebiasaan yang sudah rutin kamu lakukan. Misalnya, setelah minum kopi pagi, saya akan membaca 1 halaman buku. Kedua, fokus pada proses, bukan hasil. Ingat, tujuan awal aturan 2 menit adalah memulai, bukan menyelesaikan. Rayakan keberhasilanmu karena sudah memulai, bukan karena sudah selesai. Ketiga, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika suatu hari kamu gagal memulai, jangan menyerah. Besok coba lagi. Ingat, ini tentang membangun kebiasaan, dan itu butuh waktu serta kesabaran. Keempat, siapkan lingkungan yang mendukung. Jika kamu mau olahraga, siapkan pakaian olahraga di malam sebelumnya. Jika mau belajar, siapkan buku dan alat tulis di meja. Buatlah lebih mudah untuk memulai. Penundaan adalah musuh produktivitas dan kebahagiaan kita. Tapi dengan aturan 2 menit, kamu punya senjata rahasia yang powerful. Ini bukan tentang memaksa diri untuk melakukan hal besar, tapi tentang membuat hal kecil menjadi sebuah kebiasaan, yang pada akhirnya akan mengarah pada hasil yang besar. Jadi, mulai hari ini, coba terapkan aturan 2 menit. Identifikasi 1 tugas kecil, yang bisa kamu lakukan sekarang dalam waktu kurang dari 2 menit. Atau, pecah tugas besarmu menjadi langkah awal, yang bisa kamu lakukan dalam 2 menit. Sebelum kita akhiri, saya tantang kamu, untuk mencobanya selama seminggu penuh dan rasakan perbedaannya. Tulis di kolom komentar di bawah, apa 1 hal pertama yang akan kamu lakukan dengan aturan 2 menit hari ini. Jangan lupa like video ini jika kamu merasa terbantu, share ke teman-temanmu yang juga suka menunda-nunda, dan subscribe channel ini untuk tips produktivitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.